Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ke pembelajaran matematika bersama Bu Farah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat penyajian data melalui diagram. Kan kemarin kita sudah mengenal apa saja yang akan kita pelajari dalam penyajian data. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membuat diagram-diagram tersebut step by step dari data yang sudah diketahui dalam penyajian lain, misalnya kayak dalam penyajian tabel seperti itu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, langsung saja kita masuk ke daftar dari materi yang akan kita bahas dalam satu video ke depan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel dari data yang masih sangat acak atau data yang istilahnya masih sulit untuk dibaca. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat diagram batang dari sebuah tabel yang sudah diketahui. Dan yang ketiga, kita membuat diagram garis dari tabel. Dan yang terakhir, kita akan membuat diagram lingkaran dari tabel. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di materi yang pertama ini kita akan mulai dari sebuah masalah ya, sebagai contoh aja biar lebih gampang memahaminya. Misalnya di sini ada permasalahan Adi yang seorang ketua kelas ditugaskan oleh guru untuk mendata tinggi dan berat badan siswa. Nah, kemudian dia itu mendapatkan tinggi badan siswa-siswa atau teman-temannya itu sebagai berikut. Ini juga merupakan data ya, meskipun sulit dibaca tapi ini namanya data. Nah, data ini disebut data acak karena kalian bisa lihat sendiri bahwa data-datanya belum urut dan masih cenderung sulit dibaca. Kita juga harus menentukan dulu ini yang 130 siswa yang memiliki tinggi 130 itu ada berapa, harus dihitung satu-satu. Itulah kenapa Adi akan membuat tabel biar lebih mudah dibaca dan lebih mudah diurutkan juga. Oke, untuk membuat tabel itu ini tabel yang sangat sederhana, yaitu tabel baris kolom yang paling pertama, jenis paling pertama kemarin sudah kita bahas. Untuk membuat tabel baris kolom seperti ini, kalian bisa menggunakan coret-coret. Untuk dua jenis tabel berikutnya di video lainnya biar nggak terlalu panjang. Yang penting ini kalian paham dulu bagaimana cara membuat tabel sederhana. Oke, cara yang paling mudah tadi seperti yang sudah saya bilang, yaitu dengan mencoret-coretnya. Pertama, kita tentukan dulu kategorinya. Kategori yang pertama adalah anak dengan tinggi 130 cm. Ya udah, kita coret siapa saja yang memiliki tinggi 130. Ini 1, kemudian 2, 3, dan sudah tidak ada lagi, berarti anak dengan tinggi 130 cm ada 3 anak. Kemudian kategori yang kedua adalah anak-anak dengan tinggi 132 cm. Kita coret dengan garis biru, ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia ada 5 anak. Yang ketiga kategori 138 cm, kita coret dengan garis hijau, 1, 2, 3. Berarti ada 3 anak. Berikutnya yang 140 kita coret dengan ungu, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 anak. Dan yang terakhir adalah anak dengan tinggi 135 cm. Itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 anak. Ini sudah tercoret semua, berarti sudah habis datanya sampai di situ saja. Kemudian kalau kita mau membuat tabel, di sini kan belum urut ya. Ini 130, 32, loncat ke 38, 40, baru 35 lagi, 135 lagi. Nah, kalau dalam tabel usahakan diurutkan ya. Jadi kita akan membuat seperti ini. Kita buat tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi kita mulai dari 130 ke 132 ke 135, 38, baru 140. Jadi urut dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Tapi biasanya kalau tabel itu dari kecil ke besar ya, biar lebih mudah dibaca gitu. Nah, barulah kita tuliskan frekuensinya. Kita sesuaikan dengan yang tadi. Oke, bisa dipahami ya. Ini cara membuat tabel baris kolom atau tabel yang paling sederhana. Lanjut, kita akan menyajikan data dari tabel ke diagram batang. Nah, misalnya ada tabel baris kolom juga yang menunjukkan kategori dan jumlah peminjaman buku, misalnya seperti itu. Nah, untuk anak-anak kelas 7 jumlah peminjamnya itu ada 150 kali peminjaman. Kemudian yang kelas 8 300, kelas 9 175, dan guru-guru meminjamnya sebanyak 250 kali. Untuk membuat diagram
batangnya, kita buat dulu sumbu vertikal dan horizontal untuk menentukan posisi tingginya aja sih sebenarnya itu. Kalau misalkan kalian sangat teliti dalam menuliskan posisi tinggi dari jumlahnya, ya sebenarnya nggak perlu dituliskan, nggak apa-apa, karena kan masing-masing diagram itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Cuman supaya gampang, kalau misalkan kalian diminta untuk menggambar diagram, buatlah terlebih dahulu sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Nah, sumbu vertikal itu sebagai peminjam dan sumbu horizontal atau yang mendatar itu sebagai kategori. Oke, setelah kalian buat sumbunya, jadi kalian bisa menentukan tinggi dan posisi kategorinya di sebelah mana. Kayak gini misalnya. Nah, kita buat posisi-posisinya. Ini posisi tinggi. Dan kita mulai dari angka 0 itu di sini ya, nanti posisinya angka 0. Terus naik dari berapa, naik jadi semakin tinggi gitu. Oke, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu kategorinya. Di kategorinya tadi ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan para guru. Kemudian jumlah peminjamannya. Nah, ini saya mulai dari 0 langsung loncat ke 50, terus naik 50 jadi 100, naik 50 jadi 150, naik 50 jadi 200. Nah, seperti itu. Seperti ini boleh ya. Ini nggak harus 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50, nggak harus, kalian bisa loncat-loncat seperti ini. Oke. Terus untuk memudahkan, yang pertama kalian lihat kembali lagi ke tabelnya. Di sini kan kelas 7 ada 150 siswa. Oke. Berarti masuk ke diagram yang tadi, kita buat garis bantu yang tingginya setinggi 150 kali peminjaman. Nah, ini garis bantu, garis warna ungu ini bisa kalian lihat, ini garis bantunya segini. Nah, jadi nanti acuannya kalau kita mau membuat batang yang tingginya sampai 150 itu bisa langsung kita gambar. Jadi nanti tingginya itu disesuaikan sama tinggi garis bantu warna ungu ini. Kalau nggak dibuat pun nggak masalah, karena ini namanya juga hanya garis bantu, supaya tepat aja gitu posisinya. Kemudian sama juga caranya dengan yang mencari kategori untuk anak kelas 7 tadi. Anak kelas 8 dia ada 300 anak peminjamnya. Berarti tingginya sekitar segitu, itu sudah dibantu dengan garis ungu. Kita buat batang setinggi 300. Kemudian yang ketiga, untuk anak-anak kelas 9 peminjamnya adalah 175, berarti di antara 150 dan 100 dan 200 ya. Maaf. Nah, tingginya jadi sekitar segitu, kira-kira segitu. Nah, itu untuk pembuatan diagram batangnya, ya udah tinggal kita buat batang yang tingginya sekian itu. Bisa kalian lihat sendiri ya, ini itunya, tolong tonton videonya supaya kalian tahu di mana posisi ini dan itu yang saya sebutkan dari tadi. Dan yang terakhir, guru-guru meminjam sebanyak 250. Nah, itu sekian tingginya, kita buat batangnya sampai setinggi 250 peminjaman. Nah, ini sudah jadi diagram batang. Seperti inilah bentuk diagram batang yang bisa kalian bentuk dari tabel sederhana baris dan kolom. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita akan melanjutkan ke cara membuat diagram garis dari tabel. Nah, ini caranya juga hampir mirip dengan diagram batang. Tabel yang saya gunakan juga tabel baris dan kolom biasa. Tapi karena dia diagram garis, jadi tabelnya berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kan per kategori. Kalau yang ini per periode waktu. Jadi di sini periode waktunya dari 2018 sampai 2021, karena memang disitulah cocoknya kita menggunakan diagram garis untuk kita menunjukkan kenaikan dan penurunan dari suatu data tertentu ya. Jadi di sini kita kasusnya adalah penjualan buku di koperasi. Sama juga kayak yang tadi saya sudah jelaskan, kita buat dulu sumbu vertikal sebagai sumbu dari buku terjual dan sumbu horizontal sebagai sumbu tahun. Kita buat batas-batasnya. Batas-batas dari buku terjual ini saya buat dari angka minimalnya 100, naik 50 jadi 150, terus seperti itu sampai 450, dan periode waktunya dari 2018 sampai 2021. Semua diagram itu mulai dari yang paling kecil ini di sebelah sini ya, dari mulai dari 0 sampai ke mengikuti arahnya ini, apa namanya ini, tanda panah ini ya, mengikuti tanda panah. Jadi semakin menuju tanda panah dia nilainya akan semakin naik. Biasakan aja seperti itu supaya gampang cara membaca diagramnya. Oke. Nah, untuk diagram garis, saya suka membuat garis bantu seperti ini. Ini garis bantu hanya untuk menentukan posisi titik, biar si titik itu tepat berada di ketinggian yang seharusnya. Oke. Nah, pada tahun 2018
penjualan buku tulis di koperasi itu ada sebanyak 300 buku. Kemudian pada tahun 2019 terjual 450 buku. Tahun 2020 terjual 275, itu berarti ada di tengah-tengah dari 250 dan 300. Dan yang terakhir tahun 2021 terjual sebanyak 150 buku. Nah, dari sini diagram garisnya bisa kita tarik sebuah garis dari titik 2018, kita tarik garis ke 2019, berarti dia garisnya naik. Nah, maka penjualan bukunya bisa kita katakan mengalami kenaikan. Nah, itulah dimana kita bisa menggunakan diagram garis itu enaknya di situ. Kita gampang melihat apakah garisnya itu naik atau turun. Nah, yang turun bisa kalian lihat dari periode tahun 2019 ke tahun 2020. Garisnya menurun, berarti dia penjualannya mengalami penurunan. Sama juga dari tahun 2020 ke tahun 2021 dia garisnya juga turun, berarti dia mengalami penurunan lagi. Oke, itulah posisi diagram garis enak kalau digunakan dalam periode waktu yang bersifat kontinu. Bisa dipahami ya anak-anak. Ini mohon maaf kalau videonya terlalu cepat, kalian bisa memelankan videonya, itu ada di YouTube di titik di sebelah kanan atas, itu bisa kalian buat kecepatannya menjadi lebih cepat atau lebih lambat seperti itu ya, bisa kalian atur sendiri. Oke, lanjut kita akan mempelajari materi yang terakhir, yaitu cara menyajikan diagram lingkaran dari suatu tabel. Ya, tabelnya juga masih sama, tabel baris kolom biasa sederhana. Nah, untuk diagram lingkaran ini agak sedikit berbeda dari diagram-diagram sebelumnya ya, karena kita harus mencari ukuran dari juring lingkarannya. Juring lingkaran masih ingat ya, kelas 6 pernah dipelajari. Oke, kita lihat dulu permasalahannya. Ini misalnya ada sebuah tabel yang menunjukkan data pekerjaan orang tua wali siswa kelas 7A misalnya. Nah, di sini ada petani itu ada 10 orang, PNS ada 5 orang, buruh ada 18 orang, dan supir ada 7 orang. Untuk membuat sebuah diagram lingkaran, kalian harus menentukan dulu ukuran juringnya ya. Nah, ini pertama kita buat dulu tabelnya tadi, pekerjaannya ini ada petani, PNS, buruh, sopir, nah kayak gitu kan. Kemudian kalian tuliskan frekuensinya dan total. Jadi total keseluruhan frekuensi itu berapa, kalian hitung terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu totalnya, baru kita cari luas juringnya. Nah, ukuran sudut juring lebih tepatnya ya. Jadi ukuran sudut juring lingkaran, kita nanti kalau misalkan kalian membuat juring lingkaran itu kita membuat menggunakan busur. Yang pertama, untuk menentukan ukuran sudut sebuah lingkaran itu kita menggunakan rumus sudut yang mau kita cari, yaitu 10 per totalnya 40 dikali 360. Nah, ini nanti dengan perhitungan matematika biasa akan mendapatkan 90 derajat. Nah, sekarang kita buat sebuah juring lingkaran yang memiliki besar sudut 90 derajat. Ini seperti ini. 90 derajat, kalian masih ingat ya, itu adalah sudut siku-siku. Jadi kalian buat ini sebuah sudut siku-siku, terus kalian tarik busur. Ini namanya juring lingkaran yang pertama atau juring lingkarannya si petani. Oke, daerah lingkaran petani juga bisa dibilang seperti itu. Kemudian untuk yang PNS caranya juga sama, yaitu titik yang mau kita cari yaitu 5, sudut yang mau kita cari maksudnya, per totalnya 40 dikali 360. Nah, 360 itu sebenarnya mewakili satu lingkaran penuh. Nah, kita mau mencari sudut kalau 5 per 40 dari 360 atau dari seluruh lingkaran itu berapa? Nah, ternyata itu 45 derajat. Ya udah, kita buat dari yang mepet dengan ini juring 90 derajat ini, kita buat sebuah juring lingkaran dengan besar sudut 45 derajat. Ya, bisa kalian lihat ini besarnya 45 derajat. Setengah dari si lingkaran ini. Nah, untuk yang buruh ini juga sama kayak yang atas-atasnya, 18 per 40 dikali 360 sama dengan 162 derajat. Nah, ini saya letakkan di sampingnya juring yang 90 derajat juga, sehingga kita dapatkan. Dan yang terakhir untuk pekerjaan orang tua yang supir, itu 7 per 40 dikali 360 menghasilkan 63 derajat atau merupakan sisanya dari seluruhan lingkaran tersebut. Oh, itu 63 ya, maaf, itu salah atau saya salah bikin ini berarti. Saya salah buat lingkarannya, itu nggak apa-apa, yang penting caranya seperti itu ya. Maaf ya, ini salah
salah pembuatan karena GeoGebra, jadi nggak dibuat di PowerPoint karena nggak bisa, jadi saya buat di aplikasi GeoGebra, jadi mungkin ada kesalahan, saya minta maaf ini untuk penulisannya. Oke, sampai di situ dulu penjelasan saya tentang cara membuat tabel, diagram batang, garis, dan lingkaran juga. Semoga ini membantu kalian dalam belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi atau dalam penulisan materi dalam PowerPoint. Saya harapkan memahami dan saya harapkan terbantu dalam belajar dengan video dari saya ini. Terima kasih juga karena telah mendukung dan memberikan komentar dan saran yang positif kepada video-video yang sudah kami buat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.